pemerintah mengeluarkan peraturan pajak terbaru, yaitu NIK jadi NPWP. Banyak masyarakat yang resah gitu, yang tersulut emosi gitu ya. Wah, berarti semua orang harus bayar pajak dong sekarang. Berarti anak SMA yang sudah punya KTP juga harus bayar pajak. Jangan terburu-buru emosi, kita cek dulu di video saya. Oke, ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unit Time. Untuk kali ini saya mau bahas terkait peraturan terbaru dari pemerintah, yaitu NIK jadi NPWP. Sebenarnya peraturan itu dimulai karena adanya UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana ada banyak peraturan, salah satunya yaitu tadi NIK jadi NPWP. Sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya? Kok harus berubah gitu ya, yang dimana sudah berjalan bertahun-tahun, sudah lama seperti itu, kenapa harus dirubah? Tujuan yang pertama adalah mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis kependudukan. Jadi intinya data kependudukan kalian akan terintegrasi akan connect, akan terhubungkan dengan administrasi perpajakan. Jadi akan semakin transparan gitu ya. Jadi ketika Anda beli mobil mewah dengan harga ratusan juta, ternyata kok di SPT tahunan Anda tidak dilaporkan, ya hati-hati. Jadi untuk beberapa tahun ke depan pemerintah masih memperbaiki sistem administrasinya untuk menutup celah sekecil mungkin supaya masyarakat tetap patuh terhadap perpajakan. Tujuan yang kedua yaitu memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Jadi pada intinya memudahkan sistem pemerintahan dan juga memudahkan sistem perpajakan. Jadi biar nggak kerja dua kali gitu ya. Dan peraturan tersebut sebenarnya akan berlaku mulai tahun 2023. Jadi sekarang masih digodok masih direncanakan baiknya bagaimana, teknisnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan terburu-buru dulu ya. Kita ikuti berita step by stepnya seperti apa. Kemudian, apakah benar semua orang itu harus bayar pajak? Apakah setiap yang memiliki KTP harus bayar pajak? Sebenarnya tidak. Dalam perpajakan mengenal syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana ketika seseorang memenuhi syarat subjektif, yaitu dilihat dari subjeknya, dilihat dari orangnya. Apakah orang tersebut sudah memenuhi kriteria dari usianya? Apakah dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 1 tahun, tepatnya seperti itu? Ketika sudah memenuhi syarat subjektif, dilihat lagi syarat yang kedua, yaitu syarat objektif. Itu dilihat dari penghasilannya. Mungkin dari syarat subjektif sudah memenuhi, tapi ketika syarat objektif penghasilannya belum memenuhi, maka juga tidak akan bisa dikenakan pajak. Syarat objektifnya seperti apa sih? Jadi kalau menggunakan masih peraturan yang lama, seseorang orang pribadi akan dikenakan pajak jika penghasilannya lebih dari 54 juta setahun. Tapi kalau penghasilan setahunnya masih di bawah 54 juta setahun atau sebulannya 4.500.000, maka tidak dikenakan pajak. Karena tidak dikenakan pajak, maka tidak wajib KTP-nya diaktifkan menjadi NPWP. Kemudian ketika ada seseorang yang punya bisnis, punya usaha sejenis UMKM, dia akan dikenakan pajak jika omset dalam setahunnya sudah lebih dari 500 juta. Jadi kalau setahun masih kurang dari 500 juta, maka tidak usah bayar pajak. Jadi sekarang usaha UMKM gitu ya. Jadi misalkan ada warung nasi, warung kopi, dan lain sebagainya, ketika omsetnya masih kurang dari 500 juta, maka tenang nggak usah bayar pajak. Terus bagaimana sih cara mengubah KTP tadi menjadi NPWP? Sebenarnya secara teknis pemerintah belum mengeluarkannya, bagaimana teknisnya. Tapi secara pasti pemerintah sudah memberikan gambaran, bisa
dengan cara mengaktifkan langsung datang ke KPP ya jika memenuhi dua syarat tadi, subjektif dan objektif. Atau bisa juga diaktifkan secara otomatis oleh petugas pajak. Jika orang itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, ya wajib membayar pajak tapi dia tidak mengaktifkan NPWP-nya, ya tidak mengaktifkan KTP menjadi NPWP-nya, maka akan diaktifkan secara otomatis oleh petugas pajak. Terus kan nggak tahu Bu, wajib pajaknya kapan KTP sudah aktif menjadi NPWP? Ya pastinya pemerintah atau petugas pajak akan memberikan notifikasi, pemberitahuan, mungkin dengan surat cinta ya dari KPP atau mungkin melalui email, ya saya nggak paham. Yang pasti ada pemberitahuan. Terus kalau untuk perusahaan atau untuk wajib pajak badan ya tetap berlaku NPWP. Tapi untuk teknisnya seperti apa, pastinya seperti apa, semua juga masih penasaran. Kenapa? Karena belum di-doc secara resmi, di mana peraturan tersebut juga akan berlaku di tahun 2023. Jadi masih lama. Kita tunggu aja dulu ya. Jangan emosi, baca dengan teliti. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.